Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, bertemu kembali hari ini di dalam sebuah topik yang tidak bisa kita pisahkan dari sebuah konsep besar ICT 4D. Information, Communication, Technology for Development. Teknologi, informasi, dan komunikasi untuk pembangunan. Kita masih di dalam kuliah teknologi. Para sahabat sekalian yang berbahagia, berbicara mengenai ICT 4D dengan sebuah strategi kita mengkorelasikan aspek-aspek teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan solusi kepada konteks yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di video yang sebelumnya, kita sudah bersama bahas tentang bagaimana konteks yang beragam di tengah-tengah masyarakat. Anda telah memahami bagaimana agriculture menjadi bagian dari kehidupan kita. Health menjadi sesuatu yang bagi sebagian orang adalah sebuah isu yang besar. Kita mengenal tentang power problem, kita mengenal tentang governmental problem, kita mengenal tentang segala macam hal yang kemudian tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Kemudian hadir di tengah-tengah kita sebuah teknologi yang kemudian dia membawa banyak aspek. Set of technology, kumpulan teknologi dengan segenap potensi-potensinya. Yang dari sini kemudian kita akan belajar banyak tentang bagaimana ketika kita memahami konteks yang ada di dalam masyarakat, kemudian kita melihat di sana ada jarak antara idealitas dengan realitas. Kita kemudian mencoba berpikir bagaimana information and communication technology ini mampu kita tawarkan lengkap dengan segala macam potensi yang ada untuk menjadi solusi di dalam kita menjalankan usaha-usaha mengecilkan gap atau jarak antara idealitas dengan realitas masyarakat kita. Berbicara mengenai ICT 4D sebagai sebuah set topik pembahasan di dalam kita mencari potensi-potensi IT dan komunikasi sebagai solusi di tengah-tengah masyarakat. Kita mengenal sebuah dokumen yang dibangun oleh Intel, Microsoft, dan beberapa pihak yang lain yang tampaknya menarik untuk kita jadikan sebagai sebuah framework dalam kita berpikir tentang bagaimana kita membangun korelasi, koneksi atas potensi-potensi yang ada pada ICT tadi, sehingga kemudian kita akan bisa melihat apakah memungkinkan kita kemudian melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar kita. The playbook demonstrates how ICT can support and accelerate progress toward the SDGs. Saya yakin kemudian Anda sekalian tidak asing lagi dengan yang disebut dengan SDGs, Sustainable Development Goals yang dicanangkan oleh United Nations. Ada beberapa aspek di sana yang kemudian masyarakat didorong untuk mengarah ke sana. Tapi tentunya kemudian lengkap dengan segala macam perdebatan yang ada. Tidak setiap orang langsung bisa menerima setiap aspek di situ. Ada yang barangkali beberapa perlu didiskusikan ulang gitu. Tetapi kemudian dari sudut pandang ICT ini menarik untuk kemudian kita coba jadikan sebagai framework di dalam kita berpikir. Nah, ICT playbook ini diharapkan menjadi sesuatu yang bisa accelerating, bisa mendorong, mempercepat, memberikan dukungan di dalam
menggerakkan masyarakat kita mengarah kepada SDGs tadi. It assists organization within its development sector in planning their use of ICT to enhance and strengthen the contribution they make to a better future for all people. Yang tentunya kita tidak berangkat dari sebuah kehidupan yang nol. Kita tidak berangkat dari sebuah teko yang kosong. Masyarakat dia memiliki prior knowledge. Masyarakat mereka memiliki history. Yang kemudian situasi hari ini menjadi situasi yang barangkali bagi sebagian masyarakat itu bukan situasi yang terbaik. Ada banyak faktor yang kemudian menyebabkan itu. Yang artinya di sini ICT tidak menjadi satu-satunya solusi. Artinya akan ada banyak solusi-solusi yang lain yang kemudian bersama-sama kita propose. Salah satunya adalah ICT. Solusi apa misalnya yang lain? Bagaimana kemudian masih ada hari ini kita melihat satu negara occupying negara yang lain misalnya. Kita melihat bagaimana kemudian sebuah negara yang tadinya memiliki peradaban yang maju sekarang kemudian menjadi negara yang betul-betul bertolak belakang. Ini menjadi salah satu faktor yang kemudian menjadi penyebab kondisi masyarakat yang kemudian tidak sesuai dengan idealitas yang kita harapkan. Yang sekali lagi tentunya ICT tidak bisa sendirian menjadi solusi, tetapi paling tidak kemudian kita bisa menawarkan banyak solusi, salah satunya adalah ICT. Jadi ada sebuah tujuan besar di sini, bahwa ICT ini dia diharapkan memiliki peran yang lebih tinggi, memiliki peran yang lebih besar, sehingga kemudian orang akan bisa melihat kehidupan mereka beranjak pelan, namun pasti mengarah kepada situasi yang diharapkan. Dari SDGs ini kemudian kita akan bisa melihat sektor-sektor apa saja yang kemudian memerlukan campur tangan kita. Sektor-sektor apa saja yang kemudian kita bisa masuk. Kemudian kita akan bisa melihat ICT, Information and Communication Technology ini dia sudah berkembang sebesar apa, setinggi apa, dengan segala macam hal, sevariatif apa. Yang kemudian kita akan bisa melihat dari sektor-sektor tadi, kita akan bisa menawarkan solusi ICT apa. Sehingga dari situ kita akan bisa melihat lebih jauh, lebih tinggi. Dari teknologi-teknologi tadi, underlying key-nya itu apa saja? Aspek utamanya yang kemudian kita bisa adopsi yang mana? Yang tentu kemudian di dalam satu konteks di masyarakat tertentu, di dalam waktu tertentu, di dalam satu situasi tertentu akan berbeda dengan lokasi yang lain. Yang tentunya tidak bisa satu solusi untuk sebuah lokasi langsung kita bisa adopsi 100% di lokasi yang lain. Kita harus melihat konteks masyarakatnya. Yang dari penglihatan kita terhadap konteks tadi akan memunculkan challenge. Akan memunculkan sebuah tantangan di dalam kita melakukan implementasi teknologi, informasi, dan komunikasi tadi. Yang tentunya dari situ kita akan bisa melihat mana yang relevan dan mana yang tidak. Sehingga at the end kita akan bisa melihat, kita akan bisa menawarkan ini loh metode, ini loh bentuk kerjasama, ini loh bentuk teknologi yang tampaknya potensial untuk sebuah masyarakat. Para sahabat sekalian yang berbahagia. Ada 3 hal ini yang kemudian kita bisa sintesa, kita bisa ambil, kita bisa pelajari dari SDGs ICT Playbook. Yang pertama adalah bahwa ICT ini kita harapkan dia mampu enhancing our capability. Dia mampu kemudian meningkatkan kapabilitas kita. Juga kemudian kita
akan bisa menawarkan opportunity, kesempatan. Kita akan bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kemudian memanfaatkan ICT tadi sehingga betul-betul menjadi sesuatu yang useful bagi mereka. Dan yang tiga adalah providing access. Kita bisa menyediakan akses kepada masyarakat. ICT mampu kemudian kita gunakan untuk menyediakan akses kepada mereka, jalan kepada mereka untuk bisa mengakses sumber daya dan produk yang useful bagi mereka. Di dalam dokumen tersebut Anda akan bisa melihat tentang bagaimana di sana SDGs dijelaskan. Anda akan bisa melihat tentang sektor-sektor apa saja yang kemudian akan memiliki korelasi dengan apa yang akan dilakukan. Kita juga akan bisa memiliki sebuah jalan berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan di masa depan. Dengan segenap potensi yang ada pada teknologi. Di sini Anda akan belajar mengenai teknologi building blocks. Teknologi usage by sector. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? There is call to action. Di dalam planning for the future, Anda akan bisa melihat bagaimana kita meramu teknologi. Each organization operating in development sector needs a long-term plan to optimize the value of its ICT investment, the scope of that plan, as well as the need for alignment with plans of other organizations. It will depend on the organization's footprint, the scope of its works, its size, and geographic reach. Apa saja yang kemudian kita bisa pikirkan untuk masa depan? Perencanaan seperti apa? Apa yang sudah dimiliki? Yang kemudian kita akan bisa melihat bagaimana modality yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Kita bisa awali dari menganalisa business needs gitu. Kebutuhan bisnisnya seperti apa? Kemudian kita juga akan berbicara pada konteks IT alignment. IT itu business alignment. Yang di situ kemudian kita akan melihat bagaimana strategi teknologi informasi itu kita sambungkan dengan strategi bisnis. Konteks masyarakat pun kemudian beragam. Yang tentunya kemudian Anda akan bisa meramu hal yang semacam ini sehingga kemudian menjadi sebuah ramuan yang menarik. Sehingga Anda akan bisa membangun arsitektur, Anda akan bisa mulai ketika sudah mendapatkan arsitektur yang matang, kemudian Anda akan bisa mulai berinvestasi, kemudian membangun partnership dan lain sebagainya. Planning for the future. Kemudian teknologi building block, ada power mobile devices yang sudah kita bahas pada video yang sebelumnya. Anda melihat ada analytics, sosial media, dan segala macam. Inilah yang disebut dengan modality. Inilah yang disebut dengan IT aspek. Kita punya aspek apa saja sih? Yang dari situ kemudian kita akan mencoba melihat bagaimana setiap IT aspek tadi masuk di dalam konteks ini. Teknologi usage by sektor. Segala macam hal yang kemudian Anda akan bisa temukan di dalam dokumen ini. Menarik sekali. Dan yang terakhir adalah dari segenap rancangan tadi apa yang kemudian akan kita lakukan? Apa yang kemudian akan menjadi strategi kita? Apa yang kemudian kita bisa tawarkan ke dalam masyarakat sehingga kemudian dokumen ini akan menjadi sebuah pilihan strategi yang akhirnya kemudian akan useful bagi masyarakat kita. Simak terus kajian mengenai ICT 4D,
teknologi informasi dan komunikasi untuk pembangunan. Masih di dalam kuliah teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.